Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawa tema lingkungan pendidikan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu ada Graciela Rebecca, kemudian ada Natarisha, dan yang terakhir ada Syafa Nayada. Oke, langsung aja masuk ke materi. Yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah latar belakang lingkungan pendidikan. Jadi, kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien ini memiliki banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, dan salah satunya adalah faktor lingkungan. Kemudian, aspek lingkungan ini dapat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran di sekolah. Dan bagaimana sih lingkungan yang kondusif? Lingkungan kondusif ini merupakan hal yang penting dalam kegiatan pembelajaran karena bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu juga dapat menciptakan suasana yang tenang, nyaman, dan menyenangkan bagi para peserta didik. Yang kedua ada uraian masalah. Jadi kita membahas tiga tentang permasalahan tentang lingkungan pendidikan. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan yang kondusif dalam kegiatan pembelajaran? Yang kedua adalah apa yang harus dilakukan agar tercipta lingkungan yang kondusif? Dan yang ketiga, apa pengaruh lingkungan terhadap peserta didik dalam kegiatan pembelajaran? Kemudian ada tujuan. Tujuan dari pembahasan kita nanti akan dijelaskan oleh Beka dan Natarisha. Yang pertama, untuk mengetahui dan memahami pengertian lingkungan yang kondusif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami dan bagaimana sih menciptakan lingkungan yang kondusif tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami pengaruh dari lingkungan yang kondusif terhadap peserta didik. Kemudian pembahasannya akan dijelaskan oleh Rebecca. Tolong Natarisha. Ya, kita masuk pada materi pembahasan. Pada dasarnya lingkungan adalah kombinasi dari keadaan sumber daya alam seperti hal-hal fisik yang terdapat di alam semesta ini. Cakupan lingkungan juga sangat luas. Manusia juga mempunyai lingkungan pribadinya sendiri. Lingkungan pribadi manusia adalah bagaimana manusia dapat membawa diri di lingkungan sekitarnya tersebut. Lalu pembentukan pribadi juga dapat dikembangkan atau dilakukan di dalam kelas. Lalu untuk pengembangan pribadi tersebut, seorang guru harus dapat menciptakan lingkungan kelas yang kondusif. Dan pembelajaran yang kondusif dapat diciptakan jika seorang guru mempunyai humor yang tepat dan pembawaan, lalu penyampaian materi yang juga mudah dipahami. Lalu pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh Rebecca. Oke, untuk selanjutnya ada perencanaan dan langkah-langkah membangun kelas yang kondusif. Yang pertama ada tetapkan aturan dan harapan yang jelas. Di sini tujuannya untuk menciptakan lingkungan kelas yang terstruktur. Lalu yang kedua, menggunakan teknik manajemen kelas seperti penguatan positif, peringatan perorangan, atau konsekuensi yang sesuai untuk perilaku yang tidak diinginkan. Lalu yang ketiga ada interaksi langsung antara murid dengan guru. Mungkin di sini bisa melibatkan langsung hubungan antara guru dan murid melalui misalnya diskusi ataupun belajar kelompok ataupun bisa juga dengan presentasi. Lalu yang keempat, menggiatkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Di sini dengan memberikan umpan balik secara teratur kepada siswa tentang kemajuan mereka dan membantu para siswa untuk menetapkan tujuan pribadi untuk meningkatkan prestasi akademik. Lalu yang terakhir ada menyusun dan mengorganisir rencana belajar yang terstruktur dengan jelas. Lalu selanjutnya, cara itu tadi mungkin ada dengan cara memilih media pembelajaran seperti gambar, video, ataupun perangkat lunak pembelajaran yang interaktif untuk meningkatkan pemahaman dan retensi siswa. Dengan iklim belajar yang kondusif ini dapat membuat siswa merasa nyaman dalam belajar yang pada akhirnya dapat membangkitkan gairah dan semangat siswa dalam belajar. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Syafa Nayada.
Baik, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses belajar mengajar sangat mempengaruhi kondusivitas lingkungan pembelajaran. Kita perlu memilih metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa untuk mencapai lingkungan belajar yang optimal. Penciptaan iklim belajar yang kondusif penting untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dengan menciptakan iklim belajar yang positif, kita dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, kami akan menyampaikan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan, yaitu peningkatan fasilitas belajar serta interaksi antara guru dan siswa harus diperhatikan. Hal ini termasuk memastikan bahwa ruang kelas dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Guru perlu memperhatikan gaya belajar siswa dan metode pembelajaran yang paling efektif untuk digunakan. Pembangunan hubungan yang positif antara guru dan siswa, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.